kejadian itu kemarin sekitar jam 11 malam ya? Pagi. Oh, iya 11 pagi. Itu si Sutina Kak. itu masuk kamar mandi di bawah, Lantai bawah. itu lama hampir sejam lebih lah, setengah jam. Karena lama itu dikejar oleh kawannya, Sesama pembantu ya? pembantu di sini. Dia katanya sakit perut, minta dibawakan anduk karena mencret-mencret. Setelah dia dalam kemudian dia keluar dari kamar mandi bawah, sampai ke atas, kemudian bawa anduk. Nah, dari ke atas, turun ke atas, masuk kamar mandi lagi, yang di dalam kamar ini. Dalam kemudian dilihat lagi, baru dia keluar, katanya pucet kan dia. Sudah aku masuk, diajak ke rumah sakit, di bawah. Tapi ya ada pembantu yang lain yang ada di situ. Ngecek kok ya? Atau kedengaran suara bayi. Pas dicek Pak, Dibuka, dicari, dalam mesin. ternyata ada di dalam mesin cuci. Kondisi masih hidup waktu itu Pak? Kalau menurut si Lendi namanya yang diminta untuk itu masih hidup. masih dibuka, di luar kamar itu dikantung dalam kantong plastik. Kemudian ditutup dengan handuk. Plastik apa Bang? Karena kresek Hitam itu ya? Ditutupi handuk Pak ya? Dan langsung karena itu juga ke rumah sakit sekalian, cuman berbeda mobil dengan si ibunya. Pak ini udah lama dia bekerja di sini Pak? Asli orang sini nih. Kalau menurut keluarganya itu dari Blitar. Belitang Oku Timur. Iya. Kerja dengan Pak Azhar itu? Kerja di sini mulai kerja di bulan Mei, jadi kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Udah 6 bulan Pak. Dari 6 bulan, kalau dihitung dari usia bayi itu sekian bulan, berarti dalam posisi datang sini sudah hamil. Statusnya apa Pak? Status ini? Kalau menurut pihak keluarga yang bertanyakan waktu itu, katanya itu sudah pernah kawin, tapi pisah janda. Nah, seperti itu. Namun pada waktu diterima itu juga tidak memberikan penjelasan kalau dalam posisi hamil. Juga selama bekerja itu juga tidak pernah mengatakan dia ini hamil. Tidak kelihatan. Tidak ada yang tahu sama sekali bahwa dia ini dalam posisi hamil. Ditutup. Bahkan teman sekerjanya sendiri yang satu kamar pun tidak ada yang tahu. Baru tahu setelah kejadian kemarin. Itu dia menutupinya dengan apa Pak kalau selama hamil? Selama ini Pak katanya. Bisa menutupinya? Kalau menurut di bulan sama Bu siapa itu selama ini dipakai apa namanya? Stagen apa kembeni? Stagen. Iya. Stagen apa kembeni? Korset gitu ya Pak ya Mas? Iya, apa namanya? Aku tidak ngerti Korset, perempuan ya. itu. Jadi itu Kepolisian hari ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan ya, mungkin sudah konfirmasi dengan pihak Polresta. Sudah Bang. Sudah diketahui masalahnya kan? Sudah. Kan? Terkait. Nah, itu yang aku nggak tahu kan, artinya ini pembantunya anaknya Pak Ishak datang dari Jakarta. Dia mungkin menutupi kehamilannya kan udah bulannya mungkin kan udah bulannya, tiba-tiba kabarnya masuk kamar mandi nggak tahu sakit perut dia ini kan. Ya kita kan nggak tahu, kata pihak keluarga kan nggak tahu, tiba-tiba ada anak gitu kan yang diletakkan di mesin cuci. Nah kalau kita tahu kan pasti kita bawa ke rumah sakit ataupun sampaikan kepada pihak keluarganya kenapa ini terjadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak. Makanya pihak keluarga melaporkan ini ke aparat polisi. Ini juga dalam rangka jangan sampai ada hal-hal yang negatif. Diketahui bahwa keluarga sudah sejak itu terjadi mengetahui hal tersebut langsung melapor pihak berwajib. Diketahuinya kapan Pak? Diketahuinya sejak kejadian yang kapan itu? Semalam atau baru pagi tadi? Waktu kejadian itulah. Senin malam ya Bang ya? Iya. Malam Pak? Apa? Senin sore Kak? Aku kurang tahu juga. Kalau kerjanya udah berapa lama sama ini Pak Muhyiddin?
bukan Pak Muhendi, adiknya Pak Muhendi. Adik enggak. Pak Azhar ya. Pak Azhar. Udah berapa lama, Pak? Belum tahu aku. Pembantu atau baby sister gitu Pak? Pembantu apa baby sister itulah ya. Karena dia ikut juga bawa anaknya Pak Azhar kan. Tinggalnya di sini memang nih, Pak. Kerjanya. Untuk tinggalin di sini Ikut dia. ikut ke sini. Kadang ikut ke sini kan. Kadang di Jakarta kalau Pak Azhar di Jakarta kan. Oh, kalau di Palembang di sini dia, Pak. Iya. Jadi bukan orang sini bukan. Bukan. Makanya kita antisipasi, pihak keluarga juga menurut saya bagus untuk mengantisipasi itu dia laporkan ke polisi kan supaya tidak simpang siur masalahnya. Apakah yang bersangkutan sedang